Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat applet GeoGebra ya. Ini yang saya jelaskan tentang applet sederhana saja dulu ya. Nah, di sini saya ambil tema tentang penjumlahan ya. Untuk dari itu, kita buka dulu tampilan GeoGebra-nya, kemudian untuk tampilan koordinat kartesiusnya dihilangin ya. Jadi ditampilkan bagian kisi-kisinya saja. Nah, yang pertama yang kita akan buat dulu adalah kita buat angkanya dulu ya, karena dalam penjumlahan kan harus ada angka. Nah, di sini saya gunakan penjumlahan bilangan asli dulu ya. Nah, di sini kita akan buat tulis sintak pada menu input yang di sini di bawah, random. Nah, cari random between ya. Ini ada namanya random between ya. Kita pencet klik random between. Nah, kemudian minimumnya berapa, maksimum berapa. Nah, di sini saya tulis minimumnya itu 1 ya. Maksimumnya itu misalnya 100 ya, seperti itu. Kita oke. Nah, di sini karena dia random jadi di sini A-nya 69. Kemudian lagi 1 ya. Karena di sini saya buat itu adalah penjumlahan antara dua bilangan ya. Selanjutnya tulis lagi random. Nah, klik. Kemudian kita buat sama ya, 1 sampai dengan 100. Nah, ini adalah B-nya ya. Kalau sudah seperti ini, kita akan buat teksnya dulu ya. Jadi teksnya ini kita buat teksnya. Nah, di sini kita akan buat teksnya untuk soal penjumlahannya. Nah, selanjutnya kita tulis di sini, tinggal tekan aja bagian teks di sini ya, atau cari di objek. Nah, di sini ada A ya. Nah, boleh seperti ini, kemudian ditambah, kita klik di sini juga bisa. Di sini saya pakai formula latex ya. Nah, gini. Kemudian sama dengan ya. Nah, untuk sama dengannya kita kosongin dulu. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, di sini kita tebalin ya. Kemudian kita besarin. Oke, kita besarin ya. Atau lebih besar lagi juga bisa. Nah, seperti ini. Kemudian kita tebalin. Nah, udah jadi seperti ini ya. Jadi untuk gini sudah jadi. Nah, selanjutnya kita buat bottom di sini ya. Untuk soal lain ya. Di sini di bawahnya kita cari soal, saya tulis di sini soal lain. Atau boleh juga next ke soalnya juga bisa ya. Maksudnya di sini soal lain itu adalah soal yang berbeda dari sebelumnya. Nah, di sini kita masukkan itu adalah update di sini kita tulis update construction ya. Nah, jadi seperti ini ya. Update construction. Kita tulis sintaknya itu adalah update construction. Nah, jadi kalau sudah kita ketik OK ya. Kita ke menu. Nah, di sini masih ada yang error ya. Jadi ada beberapa sintak yang salah. Di sini di dalam sintaknya masih ada yang salah ya. Nah, di sini kita edit dulu di bagian script ya. Di sini ada tulis tanda kurung. Nah, tutup kurung ya. Nah, jadi seperti ini. Kita cek lagi ya. Nah, ini udah bisa ya. Jadi soalnya udah random semua ya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat jawabannya. Jawabannya itu di sini tinggal dibuat A tambah B ya. Nah, di enter saja. Nah, di sini ada jawabannya 94 ya. Nah, udah jadi ya. Nah, udah keluar semua ya. Jadi di sini sudah jawabannya. Selanjutnya kita akan buat bagian menu inputnya ya. Untuk menu inputnya kita tulis di sini jawabannya itu adalah kita tulis B sama dengan ya. Kita tulislah buat slider ya. Kita buat slider ya. Kita tulis di sini. Nah, di sini itu adalah kita tulis boleh pakai D terserah ya, atau hasil. Saya tulis hasil di sini. Untuk minimumnya itu saya gunakan 1, maksimumnya saya gunakan karena tadi
A dan B itu maksimumnya 100, jadi kalau penjumlahan maksimumnya adalah 200 ya. Jadi saya lebihin saja, di sini saya tulis 500 ya. Ketik OK saja. Nah, jadi sudah ya. Nah, ini 1 sampai 500. Kemudian selanjutnya itu adalah kita buat yang namanya itu adalah input box. Nah, ini ada namanya input box. Jadi kita tulis di sini. Nah, di sini di link objeknya itu kita gunakan bagian hasil aja ya. Oke, kita tulis bagian hasil, terus oke ya. Nah, di sini udah kelihatan ya. Nah, di sini kita edit saja untuk input box-nya dulu ya. Kita objek, terus di sini kita tulis teksnya. Nah, di sini saya agak giniin sedikit ya. Untuk teksnya itu kita tulis large saja. Kemudian ini positionnya ya. Nah, ini ada style, jadi di sini ada 20, maksudnya 20 itu 20 digit ya. Jadi saya ganti menggunakan 6 digit saja. Di sini kita tulis di center ya, ditaruh ya di tengah-tengah ya. Oke, nah, ini udah jadi seperti ini ya. Kemudian karena masih belum sama dengan angka teksnya, jadi kita ganti lagi di sini untuk ukurannya ya. Nah, untuk teksnya kita pakai very large ya. Coba kita cek lagi. Nah, ini udah lumayan sama. Nah, selanjutnya di bagian input box itu kalian di bagian basic so labelnya ini nggak usah. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kita geser. Nah, di sini ya. Oke, nah udah jadi. Jadi tinggal kalian mengisi bagian input box-nya saja ya. Untuk warnanya terserah mau di mana. Nah, di sini misalnya untuk warna saya gunakan warna kuning, di sini juga saya gunakan warna kuning juga. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk jawabannya ya. Nah, sekarang kita akan membuat untuk ceknya benar atau salah. Nah, di sini kita buat bottom cek ya. Cek jawaban ya. Nah, di sini kita tulis cek jawaban. Untuk bagian actionnya di sini ya, untuk cek jawaban itu kita buat slider lagi satu untuk mengetes cek jawabannya. Kita tulis namanya adalah cek ya. Cukup 0 dan 1 saja ya. 0 dan 1 ya. Nah, di sini klik OK. Karena kan 0 itu artinya dia tidak keklik dan 1 itu artinya diklik. Jadi seperti ini ya. Nah, di cek jawaban ini kita buat sintak itu adalah cek sama dengan 1 ya. Jadi kalau dia 0 di sini ya cek kita yang 1. Kemudian di sini kita akan tulis teksnya ya. Nah, di sini kita teks. Kita akan tulis di sini jawaban benar dan jawaban salah. Jawaban. Nah, tulis di sini selamat. Jawaban Anda benar gitu ya. Jadi kita tulis seperti ini. Nah, oke ya. Kemudian yang lagi satu adalah kita tulis jawaban Anda salah. Nah, kayak gini ya. Jadi nah, jadi seperti ini ada 2 ya. Nah, di sini di sintaknya yaitu di bagian advance ya. Di sini di kondisinya itu kita ganti ya. Untuk bagian selamatnya ini kita ganti itu adalah cek sama dengan 1 ya. Nah, jadi cek sama dengan 1. Dia akan muncul pada saat dia 1. Nah, ini nggak muncul ya. Yang ini dia pada saat salah, berarti cek sama dengan 1 juga ya, maaf ya. Jadi sini kita cek sama dengan 1 juga ya. Nah, ini udah jadi ya. Jadi kalau kita cek, kita klik ceknya ya. Kita di script cek sama dengan 1, udah ya.
Oh, tadi itu oke, kita klik oke. Oke, sudah jadi ya. Nah, jadi ini seperti ini ya. Jadi di sini di bagian ceknya itu kita mundurin lagi. Nah, ini hilang ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengaturnya? Selamat jawaban Anda benar dan selamat jawaban Anda salah ya. Nah, di sini kita akan buat ya. Yang untuk yang pertama, kita cek yang benar. Kalau yang benar otomatis jawabannya harus 9 ya. Jadi di sini kan hasil ya. Nah, di sini kita akan di jawaban yang benar ini kita di RV-nya kita tambahin lagi dan ya. Nah, di sini dan jika C dan hasil itu sama, berarti C sama dengan hasil ya, berarti hasil. Nah, di sini masih salah ya. Di sini kita hapus, kita tambahkan di sini yang kita gunakan yang ini ya. Nah, jadi bisa ya. Jadi harus sama ya, gitu. Nah, ini nggak muncul dia. Kenapa? Karena dia jawabannya salah. Coba di sini kita ganti nanti, pasti dia benar gitu. Nah, untuk yang ini yang jawabannya salah, kita ganti lagi. Cek sama dengan 1 dan nah, yang ini tidak sama dengan, yaitu C tidak sama dengan hasil ya, gitu. Nah, tutup ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk soal lainnya di sini saya akan tambahkan sebuah skrip lagi. Nah, di sini yaitu adalah mengembalikan yang tadi ya, yang cek itu ke 0. Nah, cek ke 0, kemudian hasil juga ke 0 ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, oke ya. Jadi kalau kita misalnya klik soal lain, nah jadi seperti ini ya. Ini tinggal kita hilangin saja. Ini bisa digunakan untuk kuis ya, untuk anak-anak ya. Gitu. Mau dibuat banyak juga bisa ya. Ini hanya saya contohkan cuma satu. Kalau sudah seperti ini tinggal ditutup saja. Ini bisa kita kecilin ya. Nah, jadi seperti ini. Atau mau dibesarin lagi juga bisa. Ini tergantung dari keinginan yang pembuatnya ya. Mau seperti apa desainnya. Nah, misalnya di sini kita akan jawab ya. Misalnya 23 tambah 45, kita jawabnya itu 68 ya. 68 ya. Berarti kita cek jawaban. Nah, jawaban kita benar ya, gitu. Selanjutnya kalau misalnya kita ganti misalnya 45 ya. Misalnya kita cek jawaban, nah berarti salah. Seperti itu. Kalau soal yang lain, nah kita soal yang lain ya udah, kita misalnya di sini kita jawab 8. Nah, itu salah ya. Itu jawabannya 8 salah. Kita hapus semua dulu ya. Nah, di sini jawabannya adalah cek jawaban salah ya. Kalau misalnya kita jawabnya 10 ya. Soal yang lain lagi. Nah, di sini kita jawab 10 ya. Nah, cek jawaban. Nah, tujuannya jawabannya adalah salah lagi ya. Harusnya jawabannya itu adalah kita jawabannya berapa? 70 ya. Jadi jawabannya kita 70 di enter. Nah, jawabannya benar seperti itu ya. Jadi di sini hanya untuk cek jawaban kita bisa cek sekali aja ya. Kalau mau lagi sih sebenarnya bisa ya. Kita tambahin aja lagi bottom di sini. Nah, di sini kita tanda X saja kita buat ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita tulisnya itu adalah cek sama dengan 0 ya, seperti itu. Nah, oke ya. Nah, jadi kita tulis tanda silang ini fungsinya kayak gitu untuk mengembalikan. Nah, kalau misalnya kita klik di sini, nah jadi hilang lagi jawabannya ya, gitu. Atau misalnya kita ganti lagi di sini, nah jawabannya 50, cek jawaban, jawabannya salah. Untuk ngereset ya lagi kita klik ini, gitu. Nah, untuk yang soal lain bisa juga ya. Nah, di sini ada banyak variasi soalnya karena kan tadi udah buat maksimum minimumnya itu sampai 100. 1 sampai 100 semua gitu.
Bisa juga dibuat untuk bilangan bulat dan seterusnya, itu bisa banyak ya, sampai bisa 10 soal, 20 soal, tergantung Bapak Ibu guru yang pembuat soalnya maunya seperti apa. Seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan kali ini dalam tutorial membuat applet sederhana, yaitu tentang penjumlahan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Sekian, terima kasih.